Halo, berjumpa kembali dengan saya, Ali Kadir Butun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, yakni tentang kesehatan anak balita ataupun bayi. Seperti penyakit-penyakit yang dialami oleh bayi. Memang bayi ini rentan sekali penyakit, atau balita yang masih anak-anak kecil ini rentan sekali penyakitnya. Yang sering terjadi di bayi ini, pertama biasanya penyakit kudis, mungkin kudis ya, semacam alergi di kepala. Kemudian yang sering terjadi muntabe, mencret, kemudian demam, batuk, flu, semua itu yang biasa sering dialami oleh anak-anak. Terkadang juga kita juga merasa kewalahan atau sedikit gundah ketika buah hati kita sakit-sakit. Olehnya itu pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana melindungi bayi atau balita kita ya, sekurang-kurangnya kita berusaha agar bayi kita atau anak kita jarang untuk sakit. Orang tua Butun pernah menyampaikan, termasuk saya punya nenek, anak kecil itu yang perlu dijaga ada tiga. Pertama, leher. Jangan sampai keseleo leher. Ketika lehernya ini keseleo, ada dampak-dampak tertentu, mungkin akan terjadi pembengkakan di leher, bagian kepala akan terjadi kudis-kudis. Itu katanya keseleo di bagian leher. Mungkin liga ya, yang keluar dari telinga itu bisa jadi diakibatkan oleh leher. Kemudian diakibatkan oleh leher. Oleh sebab itu bayi itu harus dijaga lehernya, jangan sampai dia keseleo. Kemudian berikutnya, pertama tadi leher, ketiga rusuk, tulang rusuk. Jangan sampai keseleo di sini. Biasanya dia tertanam, mungkin kita salah angkat. Ini akan berpengaruh dia paru-paru. Paru-paru ini yang harus dijaga. Anak kecil itu yang harus dijaga adalah
apa namanya, rusuknya. Kalau bahasa butonnya, namanya cecia, nomoloku usun. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan sampai usunya nomoloku. Kemudian berikutnya pinggangnya. Ini yang harus dijaga oleh ibu-ibu terutama maupun bapak-bapak. Harus ada perlu ada pengalaman, perlu ada informasi atau pengalaman. Jadi pertama, lehernya jangan sampai keseleo, itu yang harus dijaga. Kemudian rusuknya jangan sampai tertanam, itu yang harus dijaga. Kemudian pinggangnya jangan sampai keseleo. Ini menurut pengalaman orang tua, ini akan berdampak bagi kurangnya kesehatan itu anak. Kalau sudah keseleo ya harus, kalau keseleo di sini yang harus ya diurut. Yang urut itu harus orang juga profesional, orang yang istilahnya orang yang bisa. Kemudian usus juga begitu ya. Begitu seterusnya, pinggang juga harus ada yang pintar. Karena kalau menurut orang tua, kalau pinggang itu dia keseleo itu pinggangnya anak itu akan gampang dikena penyakit panas, sakit lah, demam itu anak itu. Itu demam itu biasanya itu kalau keseleo pinggangnya, demamnya tidak ada flu, tidak ada batuk, dia akan demam sendiri. Biasanya itu kalau dia keseleo di bagian pinggang. Kalau di bagian rusuk, ini akan batuk-batuk anak itu. Ya kayak apa namanya? Kalau bahasa butuhnya cikau, bisa terjadi karena ini pengaruh usus. Jadi harapan pesan saya bagi bapak-bapak muda maupun mama-mama muda mungkin yang belum berpengalaman tentang kesehatan anak, ini yang harus dijaga: leher, rusuk, dan pinggang. Oke, saya melangkah selanjutnya lagi. Saya akan berbagi informasi kesehatan selanjutnya. Bagaimana mengatasi penyakit anak-anak? Pertolongan pertama ya, sebelum mungkin kita ke dokter. Jadi mungkin kita harus ada langkah-langkah agar bagaimana mengatasi penyakit anak. Biasanya anak, penyakit yang sering dikena oleh anak, penyakit panas ya. Kemudian panas, batuk, flu, biasa sering terjadi untuk anak-anak, atau demam. Kemudian mencret, itu biasa dikena anak-anak. Kemudian kudis tangan, kudis kepala, itu biasa sering terjadi di anak-anak. Olehnya itu pada kesempatan ini, artinya saya bukan menggurui, tapi saya berbagi informasi kepada Anda semua, terutama bapak-bapak muda atau mama-mama muda yang mungkin merasa menambah wawasan. Jadi saya akan berbagi info atau berbagi pengalaman. Ya, saya kan sudah punya anak tiga anak saya. Alhamdulillah sudah besar-besar. Memang pengalaman pribadi juga, ketika anak-anak saya sakit ya, saya selalu melakukan hal itu, yaitu mengobati. Sebelum saya ke dokter, biasanya saya mengobati sendiri. Jadi misalkan resep saya ya, berbagi resep ya untuk bapak-bapak muda atau mama-mama muda dimanapun berada. Misalkan anak itu kena mencret itu biasanya kan kalau dalam istilah kedokteran itu adalah diare. Kalau anak kecil kita diare, obat yang kita kasih, kalau saya, pengalaman saya, ada 2 obat yang saya kasih kalau saya kasih minum.
Pertama, entrostop. Kedua, kapsul kapsul hitam kuning nggak ya? Kuning ya, kapsul hitam kuning. Jadi dosisnya ini, kita lihat dari umur. Kalau anak itu sudah berumur 12 tahun, maka dia usia dewasa tuh. Usia dewasa. Berarti usia dewasa ini satu butir. Kemudian kalau dia umur 6 tahun, berarti setengahnya. Setengahnya dari umur dewasa. Setengahnya berarti 1/2. Kalau anak itu sudah 3 tahun, berarti setengahnya tadi dibagi 2 lagi, berarti 1/4 ya. Kalau umur 1 tahun, 1 tahun itu ya 1/4 dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, itu 1/4. Kalau bayi bagaimana? Bayi yang 1/2 itu karena misalnya bayi yang baru 2 bulan, 3 bulan, ya setetes. Jadi cara merakitnya ini obat ini, yaitu kalau biasanya yang saya gunakan, saya pakai sirup sendiri, yaitu saya campur air gula dengan di gelas, saya kasih sedikit agak manis. Setelah itu saya hancurkan obat tadi, saya hancurkan ini obat yang saya sudah yang saya sudah pisahkan tadi, yang saya sudah bagi-bagi tadi, sesuai kebutuhan atau sesuai umur tadi. Saya hancurkan, kemudian saya simpan di sendok dengan sendok makan, pakai air tadi yang sudah dicampur gula tadi, supaya ini tidak pahit diminum anak-anak. Kasih sirup dicampur dengan air gula tadi yang sudah dibuat. Kemudian sama juga dengan penyakit lain, seperti penyakit, dosisnya juga sama, cuman mungkin bedanya obatnya. Selanjutnya mungkin penyakit panas. Panas itu tergantung, kita lihat saja. Lihat itu anak penyakitnya apa. Panas, apakah panas ini punya ada flu kah? Panasnya disertai flu atau disertai batuk. Kalau panasnya disertai batuk, saya biasa kasih baby cook. Biasa saya kasih baby cook. Kadang saya campur paracetamol. Baby cook itu mungkin ya sekitar 10 ribuan satu ya, 10 ribuan satu kotak. Saya campur. Kalau hanya baby cook, saya percobaan dia tidak mempan, berarti saya tambah dengan paracetamol. Baby cook tadi ditambah dengan paracetamol, sedikit paracetamol. Tergantung usianya juga. Kalau misalkan usia 6 tahun ya berarti harus dibagi 2. Kalau 3 tahun dibagi 2-nya tadi 1/4 lagi. Kalau baru 1 tahun ya 1/4, 1/4-nya dibagi 2 lagi. Baru dihaluskan, dihancurkan, baru dicampur dalam obat namanya baby cook. Ya, baby cook. Ini alhamdulillah saya selama penyakit anak-anak saya, sebelum ke dokter, kalau memang sebelum ke dokter saya kasih minum, alhamdulillah mereka bisa sembuh. Adapun tidak sembuh ya berarti saya harus ke dokter, kita harus ke dokter, bawa ke dokter. Ini saya berbagi info tentang obat ya. Kemudian anak-anak kena penyakit kudis ya, kudis kepala, kudis tangan, atau kudis di mana.
saya punya obat ada 2 macam. Ya, saya berbagi pengalaman. Kalau saya anak-anak saya dikena penyakit kulit atau penyakit kudis-kudisan, mungkin kepalanya atau di kakinya. Saya ada 2 macam obat. Ada 2 macam obat yang saya kasih. Pertama, salep Cina. Ya, salep Cina. Ditanya saja salep Cina di toko itu pasti ada. Namanya salep Cina. Kemudian saya meracik sendiri juga. Yang saya racik itu adalah ampicillin. Ampicillin itu saya hancurkan. Sekarang saya pakai ampicillin itu, tapi dibersihkan dulu lukanya untuk anak-anak. Untuk anak-anak di bagian kepalanya biasanya tidak usah dicukur rambutnya, tapi dibersihkan. Itu dia punya bekas-bekas luka, bekas-bekas dibersihkan. Ini ampicillin ini ditumbuk halus, dihaluskan, baru dijadikan kayak seperti bedak begitu, digosokkan di bagian kepalanya. Itu biasa saya pakai untuk anak-anak saya. Usahakan sampai sembuh, ya, biasanya. Kemudian bisa dikasih minum juga, tapi yang dikasih minum langkah awal itu saya tidak kasih minum ampicillin, tapi langkah awal pakai 2 obat. Di luarnya ampicillin dikasih minum amoxicillin. Sudah seperti tadi juga cara pemberiannya, disesuaikan umurnya ya. Baru kalau umur 12 tahun berarti dikasih minum pol. Kalau umur 6 tahun berarti harus dibagi 2. Kalau umur 3 tahun dibagi 2 lagi. Begitu seterusnya, kita bisa kalkulasi sendirilah, begitu. Kemudian cara lain juga untuk mengatasi penyakit kudis kepala, kudis kaki atau dimanapun, itu bisa pakai minyak kelapa dengan campur amoxicillin. Amoxicillin tadi ditumbuk halus, baru dipanasi. Minyak kelapa dipanasi di api, ya, disimpan di sendok atau di mana, dipanasi sedikit. Habis itu yang sudah ditumbuk tadi dicampur di minyak. Setelah itu hasil campuran antara minyak dengan amoxicillin tadi, ini dioleskan ke kepala kah, yang mana yang dikena penyakit kudis. Barangkali ini pada pertemuan kita kali ini cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Adapun masih ada kekurangan, nanti bisa menghubungi saya kembali. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.